Baik pemirsa, untuk segmen ini sudah ada satu narasumber lagi yang bergabung dengan kita secara daring yaitu Wakil Ketua LPSK Bapak Edwin Partogi. Selamat malam Pak Edwin Partogi. Selamat malam Mbak Putri. Baik Pak Edwin Partogi, karena malam hari ini kita juga menelusuri sebenarnya seberapa besar harta yang dimiliki Sambo, dari mana, kemudian juga kemana alirannya pada saat ataupun juga yang ada hubungannya dengan kasus ini. Nah ini kami ingin sekali kembali lagi mendengar bagaimana sebenarnya kronologi pemberian amplop yang kabarnya waktu itu diberikan oleh orang-orangnya Sambo kepada PLPSK. Pak Edwin, silakan dijelaskan Pak. Ya, untuk yang kesekian kali. Betul. Itu tanggal 13 Juli atau hari ketiga dari pengumuman Kapolri RP pada 11 Juli ya, atas peristiwa Duren 3. Jadi kami menemui Pak Ferdi Sambo dan kemudian Pak Ferdi Sambo juga mengajukan permohonan perlindungan untuk istrinya. Pasca pertemuan itu, kemudian salah satu dari 2 orang staf LPSK meninggalkan ruang tunggu karena pergi sholat. Gitu. 1 orang tinggal di ruang tunggu dan kemudian datang petugas, salah satu petugas di Propam itu yang membawa map dan menyampaikan ini titipan dari Bapak sambil memperlihatkan isinya ada 2 amplop warna coklat yang menurut pengamatan staf kami itu kurang lebih tebalnya 1 cm. Karena dari bahasanya kan ini titipan dari Bapak, bukan merupakan pemenuhan persyaratan permohonan, dan juga kita nggak tahu isinya apa, serta-merta reaksi dari staf LPSK adalah menolak pemberian tersebut. Dan kami tugas LPSK bilang bahwa kembalikan saja kepada Bapak. Jadi kita memang tidak tahu isinya apa, ya, dan itu memang reaksinya adalah langsung menolak pemberian tersebut karena memang tidak ada hubungannya dengan persyaratan permohonan perlindungan. Demikian Pak Putri. Pak Edwin, yang memberikan uang itu selain mengatakan ini titipan dari Bapak, apakah kemudian juga mengatakan maksudnya apa harapannya kepada LPSK dengan memberikan titipan tadi itu? Secara eksplisit nggak ada Pak Putri. Oke, secara eksplisit, jadi tapi secara implisit, secara tersirat? Ya, secara eksplisit tidak ada pesan dari titipan itu. Ya. Baik. Jadi tidak ada apapun, cuma hanya bilang seperti itu saja, jadi nggak ada pesan apapun. Itu Pak Putri. Baik, nah banyak yang berharap Pak Edwin bahwa kemudian upaya pemberian amplop tadi itu kepada LPSK menjadi entry point untuk bisa menelusuri aliran suap dalam kasus ini, termasuk juga untuk bisa melihat seberapa besar harta Sambo, kemudian juga sumbernya dari mana saja. Apakah kemudian mengenai hal ini sudah dilaporkan kepada KPK atau setidaknya mungkin sudah ada panggilan Pak? Kalau panggilan itu diminta keterangan sudah kemarin ya. Kami sudah, staf kami sudah ke KPK dan sudah diminta keterangan. Baik, sudah memberikan keterangan tentunya. Ya, Mas Febri. Tapi saya ingin sampaikan begini ya Mbak Putri. Silakan Pak Edwin. Antara yang memberikan komentar atas peristiwa tersebut dengan yang mengalami itu 2 hal yang berbeda ya. Suasana kebatinan orang yang menghadapi situasi seperti itu, ya kita nggak bisa bilang foto dulu dong, bawa dulu segala macam. Ya. Artinya suasana kebatinan staf kami secara umum adalah kalau diberi seperti itu adalah takut, ya, dan rasanya adalah tolak. Dan itu pilihan yang paling aman dalam konteks upaya-upaya pemberian sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perlindungan. Ya. Karena kita nggak pernah bisa duga loh, Mbak Putri. Kalau keluar dari pintu itu kemudian ada OTT gimana? Ya. Nanti dijawabnya sama penyidik, nanti dijelaskan aja di pengadilan. Ya. Jadi begitulah reaksi yang memang lazim di LPSK bahwa kalau ada pemberian seperti itu langsung tolak. Gitu. Nah kemudian kami menyampaikan hal ini kepada Pak Menko Polhukam Pak Mahfud, ya, ketika kami diundang oleh Prof Mahfud pada 29 Juli untuk menjelaskan tentang kasus Duren 3. Salah satu cerita ini yang kami sampaikan. Kemudian
yang menyampaikan ini ke ruang publik bukan LPSK tapi Prof Mahfud lebih dahulu, sekitar pada tanggal 11 Juli kalau nggak salah, 11 Agustus. Demikian Mbak Putri. Baik, Mas Boyamin, bagaimana melihat hal ini Mas Boyamin? Ya, sebenarnya sederhana. Kalau mau ditindaklanjuti oleh KPK, itu banyak hal. Ini kan bisa jadi percobaan suap dan itu sudah masuk kategori tindak pidana korupsi karena percobaan dalam pemberantasan korupsi itu adalah sama dengan korupsi itu sendiri. Jadi dulu KPK juga pernah pengalaman melakukan proses penanganan perkara percobaan suap terkait dengan dugaan janji pemberian uang dari sebuah PT BUMN terkait dengan penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi DKI dan itu dibawa ke pengadilan. Yang menerima tidak ada, tapi percobaannya aja sudah kena. Jadi kalau mau serius ya bisa. Dan sebenarnya kalau mau serius lagi bisa didalami. Di sana itu ada yang PHL yang sejak dulu di Subdit 3 atau Subdit berapa TPPO yang selalu dibawa Pak Sambo sampai di Timidum sampai ke Dipropam. Nah, kalau dalam foto yang lengkap itu paling kanan lah kalau tidak salah itu. Inisialnya AC itu bisa aja didalami sebenarnya bagaimana keuangan-keuangan yang terkait Pak Sambo itu seperti apa. KPK bisa mendalami. Nah, juga kemudian ada juga berkaitan bukan hanya yang diduga Pak Sambo ini, ada yang lain yang kira-kira bintang 1 di bawahnya itu yang juga sudah jadi TSK begitu. Bahkan kelihatan keluarganya itu sangat diduga bahasanya memamerkan hartanya yang cukup mewah begitu dan itu bahkan terpublikasi di medsos gitu. Dan misalnya mobil Rubicon Gladiator, ada juga Mercy Class yang paling tinggi yang harganya mungkin 5 miliaran dan rumah juga mungkin juga Jalan Bangka gitu. Jadi banyak yang bisa didalami dari siapa itu Mas Boyamin? Kalau mau bersih-bersih. Siapa Mas Boyamin? Siapa itu Mas Boyamin? Karo paminalnya atau siapanya? Ya, saya nunggu KPK aja lah kalau memang mau dalami nanti saya akan datang ke sana karena saya selama ini diam, tidak bicara karena memang ya detektif partikuler saya kan terkait dengan dugaan-dugaan yang bersifat publik bukan dengan privat. Jadi ya saya banyak diam tapi saya mengamati, mendalami kan. Baik, jadi itu yang saya lakukan. Mas Boyamin, tapi apa kalau menurut Anda yang membuat KPK kemudian bergeraknya juga tidak terlalu cepat menanggapi hal ini, tidak terlalu serius. Bahkan tadi Bang Saur menantang bahwa harusnya ini saatnya KPK untuk bisa menunjukkan marwahnya. Ya itu tadi. Proses-proses inilah yang justru menjadikan kita semua bertanya-tanya. Kalau ini benar berapa harta yang tadi dipamerkan itu yang menurut saya banyak itu terus KPK selama ini diam aja kemana itu kan? Dan dugaan yang kemarin itu kan juga disampaikan di DPR ada skema-skema bagan-bagan sampai bahkan 3 bagan kan itu kan? Nah itu kalau KPK itu sebenarnya memasang radarnya tinggi-tinggi sebenarnya itu bisa dipantau dan paling tidak ditegah. Seperti dulu dalam kasus juga terkait dengan Joko Chandra itu kan sebenarnya saya sudah memberikan dugaan kingmaker misalnya apa berkaitan apa. Tapi nyatanya dalam kasus itu pun KPK juga lewat itu kan. Akhirnya terbukti ada dugaan suap yang terkait dengan pengurusan itu misalnya. Dan ini dalam pengertian saya KPK masih jadi penonton gitu. Dan itu sangat disayangkan karena sebenarnya KPK bisa memberikan treatment yang lebih besar, lebih bisa bertanggung jawab untuk membangun negeri ini lebih baik. Dan saya berharap sebenarnya ini saya pulangkan kepada Bapak Kapolri untuk momentum ini bersih-bersih, paling tidak gampang lagi seseorang naik jadi jenderal hanya sesuatu yang salaman lah misalnya gitu. Tidak ada lagi begitu. Nah, profil asesmen yang kuat misalnya. Kalau ini sebenarnya ini psikotesnya kuat begitu, saya yakin tidak ada sesuatu orang yang bisa naik level lebih tinggi lagi yang diduga punya hal-hal yang menyimpang begitu. Jadi ini yang saya berharap aja pada Pak Kapolri untuk lebih bersih-bersih lagi dan kemudian tadi juga didalami terhadap informasi saya tadi yang berkaitan tenaga BHL atau terhadap dugaan keluarga yang memamerkan kemewahannya tadi dan saya akan menyampaikan langsung lah nanti saya kirim surat pada pimpinan Polri untuk didalami dan kemudian juga tidak hanya berhenti pada posisi pembunuhan berencana ini kasusnya tapi juga nanti momentum sebagai bersih-bersih dan inilah momentum Kapolri untuk membersihkan lembaganya, legasi dan kemudian pada posisi tertentu akan dikenang dan kemarin Pak Kiki juga menyebut hanya Kapolri ini yang berani menyebut Pak Hugeng. Nah, tunjukkan Bapak Kapolri sekarang bahwa Anda mampu gitu. Masih itu aja.
Baik, Bang Saur, kalau Bang Saur melihat apakah kemudian KPK ini menjadi penonton saja karena memang pimpinannya ini memang masih terhubung dengan institusi Polri. Adakah hubungannya mengenai hal itu? Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Bang Saur, kita minta juga pandangan-pandangan dari narasumber lainnya termasuk ke Mas Febri saat lagi.